Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta kita dapat melaksanakan dan bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban bagi muslim muslimah, mukmin mukminah. Sebagaimana kewajiban ini tidak hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad saja, tetapi diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu agar kita mencapai derajat muttaqin. Pada ayat berikutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiquna fityatun ta'am miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwasanya puasa Ramadan itu ditentukan pada hari-hari yang sudah ditentukan pada tahun yang berlaku. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa di antara kita pada bulan ini merasakan sakit atau dalam kondisi bepergian, maka boleh berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, akan tetapi harus menggantikan puasanya di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'am miskin, bagi mereka yang tidak mampu dalam menjalankan ibadah puasa, maka dia juga harus membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir dan miskin. Dari sini kaitannya dengan ibadah puasa bagi muslimah, yaitu bagaimana kondisi kita ketika kita dalam keadaan hamil ataupun menyusui. Maka kita perlu memperhatikan trimestri dalam kehamilan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, ketika usia kandungan kita dalam kondisi usia 0 sampai dengan 12 bulan, maka usia-usia itu adalah rentan. Kadang kita mual, muntah, kemudian pusing, hingga nggak kuat sama sekali untuk berjalan, sehingga puasa boleh tidak dilakukan, akan tetapi mengkodok atau menggantikan pada puasa-puasa yang lain. Dan pada masa itu adalah masa di mana pembentukan organ-organ tubuh dan juga saraf otak, maka perlu nutrisi bagi kita sebagai ibu yang dalam kondisi hamil ataupun menyusui. Karbohidrat 50%, kemudian protein, kemudian lemak sehat, dan vitamin-vitamin yang lain harus kita perhatikan. Pada tahapan yang kedua, yaitu usia kandungan dalam 13 sampai 24 minggu. Maka di sini sudah dikatakan kuat, boleh kita melaksanakan puasa. Tapi tidak semua wanita itu kondisinya sehat semua. Bisa jadi dari awal dia hamil sampai mau melahirkan, maka kondisinya drop. Ada juga yang memang sudah sehat dari awal sampai akhir, sehingga kondisi hamil ataupun menyusui dia sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa. Pada tahap ketiga adalah proses persalinan.
Dalam proses persalinan tentunya kita harus menyiapkan fisik kita dan juga psikis kita untuk selalu tetap sehat dan semangat serta bahagia karena menunggu kelahiran janin. Untuk itu, kalau memang sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh berbuka dan dapat digantikan pada hari-hari yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya puasa itu memang wajib bagi muslim muslimah, mukmin dan mukminah. Tapi bagaimana dengan kondisi mereka yang dalam keadaan sakit, menyusui ataupun hamil, maka dapat rukhsah ataupun dapat keringanan sehingga dapat dilaksanakan pada bulan-bulan yang akan datang. Adapun konsekuensi bagi wanita hamil ataupun menyusui jika tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka ada dua konsekuensi yang harus ia lakukan. Jika dia mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, maka dia harus mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain. Untuk konsekuensi yang kedua, jika mengkhawatirkan pada dirinya dan juga pada janin yang dikandungnya, kalau berpuasa maka dia khawatir akan keguguran atau anak yang ia susui akan menjadi semakin rewel, sakit dan lain sebagainya, sehingga dia mengkhawatirkan dirinya dan juga kepada bayi yang ia susui atau janinnya, maka konsekuensi yang harus dilakukan adalah mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan dan juga membayar fidyah. Wa ammal hamil wal murdi fa in aftarata khaufan minas saum ala nafsihima wahdahu aw ma'a waladayhima kama qalahu fi sarhil muhaddab wajaba alaihima al-qada'u bila fidyah kal marid aw alal walad aw waladin kullin minhuma lazimat huma ma'al qada'il al-fidyah fil adhar. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mereka yang tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dan mengkhawatirkan pada dirinya ataupun pada janin atau anak yang ia susuinya, maka dia harus membayar fidyah dan juga harus mengqadha puasa yang ia tinggalkannya. Berbicara tentang fidyah yang merupakan konsekuensi bagi mereka yang khawatir untuk dirinya dan juga anaknya, maka harus dibayarkan. Fidyah secara bahasa dari bentuk masdar dari kata fada yang artinya mengganti ataupun menebus. Adapun secara istilah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ia tinggalkan. Untuk fidyah, ketika meninggalkan satu hari berpuasa, maka membayar fidyahnya adalah 1 mud. Adapun 1 mud adalah wal muddu khufnah mil uliyadaini al mutawassitataini. 1 mud itu setara dengan 3/4 liter ataupun 0,6 kg atau 675 gram atau 6,75 on beras yang harus dibayarkan kepada fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita berharap mudah-mudahan di puasa yang penuh berkah ini Allah selalu menerima ibadah kita dan kita mencapai derajat ketakwaan. Akhiran wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.